alternatif ya, ngeri ya. Jadi di luar dari apa yang Tuhan ciptakan untuk keadaan dunia sekarang. Dan tingkat moral masyarakat juga semakin rendah ya. Kita berada di zaman di mana ada satu keadaan tekanan keadaan dunia yang lagi perang lagi. Perang Rusia belum kelar, tambah di Susan lagi mengalami ya. Tapi sampai ke sini lagi. Bawa oleh-oleh minggu lalu bagi yang hadir. Nah, minggu ini kita masih temanya mengenai Israel dan tanda akhir zaman ya. Di minggu lalu ada juga tuh, bisa lihat di YouTube kita kalau yang ketinggalan. Nah, bicara mengenai tanda akhir zaman, pastilah kita membahas mengenai nubuatan mengenai akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus memperhatikan nubuatan? Buat apa sih? Karena 1/4 dari Alkitab itu isinya nubuatan loh. Jadi 1/4 dari Alkitab itu isinya nubuatan atau kata-kata profetik yang ditulis atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan nubuatan yang ditulis di Alkitab itu selalu terjadi. Ya, jadi selalu terjadi dan terjadinya tuh akurat. Makanya kita harus perhatikan nubuatan. Jadi kita bisa dipersiapkan untuk sesuatu di masa akan datang. Nah, banyak nabi-nabi besar di Perjanjian Lama menubuatkan mengenai bangsa Israel ya. Mungkin banyak yang dari kita udah baca, kita tahu kali itu. Nah, kita lihat bahwa ketika bangsa Yahudi berada dalam daerah Israel, itu seakan-akan waktu berjalan. Tapi ketika bangsa Yahudi di luar dari daerah Israel, waktu seakan berhenti. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi pada Israel dalam kaitannya dalam pergerakan waktunya Tuhan. Secara sejarah kita bisa baca bahwa tentara Roma di bawah Jenderal Titus itu mengepung bangsa Israel pada abad ke-78. Mereka menyerbu kota Yerusalem dan 1 juta orang itu mati kelaparan. 70.000 pria Yahudi dibawa untuk dijadikan budak untuk bikin Kolosium. Ya, mungkin yang pernah Kamasya tahu ya, itu buat Gladiator, filmnya Gladiator gitu ya, bertarung mempertahankan nyawa ya. Dan dimana bahkan anak Tuhan itu, orang Kristen itu diterkam oleh singa karena di Kolosium keadaannya. Lalu waktu seakan berhenti sampai pada tanggal 14 Mei 1948 seperti nubuatan di Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi a nation shall be born in one day ya. Israel dilahirkan kembali di 1948. Kita lihat bahwa Tuhan memang mendisiplinkan bangsa yang Dia kasihi. Selalu dalam, tapi ujungnya selalu dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita jadi umat Tuhan, kita harus ngerti pribadi Tuhan itu pribadi yang bisa mendisiplinkan. Kalau kita lihat konteksnya, mendisiplinkan juga nggak sebentar lagi. Jadi hati-hati ya, bagi kita yang di luar rencana Tuhan, kita melakukan hal-hal yang Tuhan nggak berkenan, kita cepat-cepat balik. Karena ketika Israel itu didisiplinkan itu cukup lama, tetapi memang kembali lagi dalam rencana Tuhan. Kalau generasi yang lama itu bebal dan tegar tengkuk, maka Tuhan kita yang baik itu akan memberikan kesempatan minimal untuk generasi berikutnya. Tapi cukup lama. Nah, betapa baiknya Tuhan kita, dan rencana dan janji Tuhan itu selalu ditepati. Kita baca firman Tuhan di Hosea 6 ayat 1-3 yuk. 3, 4. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti fajar. Jadi Tuhan akan datang kembali ya. Mari kita berbalik sama Tuhan. Ini satu ajakan. Karena Dia Tuhan, pribadi Tuhan yang menerkam, tetapi Dia juga akan menyembuhkan kok. Dia juga akan memulihkan, tetapi Dia akan memukul, mendisiplinkan, dan Dia Tuhan yang akan membalut kita. Jadi ya, cepat-cepat balik sama Tuhan yuk. Nah, Ia Tuhan yang akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, firman Tuhan.
Dan pada hari ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Biasanya ayat-ayat kayak gini kalau kita baca, kita lewatin ya Pak ya. Biasanya kayak, ini kayaknya hari kedua, ketiga, jangan berkaitan sama Tuhan Yesus kali gitu ya. Tapi kita suka skip. Nah untuk ini kita lihat bahwa untuk kita bisa mengalami rapture, pengangkatan akan hidup di hadapan Tuhan, itu kita lihat ada ayat ini, Tuhan Yesus datang segera. Nah para teolog membukakan bahwa hari pertama adalah abad pertama sampai abad ke-1000. Jadi ada ayat yang kita bahas. Tuhan mendisiplinkan Israel. Seperti nubuatan para nabi dalam kitab, dialah yang menerkam tadi, tapi dia menyembuhkan. Dia memukul, tapi dia akan memulihkan. Nah dalam hari pertama mereka juga mengalami perang salib. Ya. 100.000 tentara dari Eropa menyerbu Yerusalem. Wanita dan anak-anak dikumpulkan di rumah ibadah, lalu dibakar hidup-hidup sambil tentara menyanyikan lagu rohani lagi. Ya, masa-masa pendisiplinan. Christ we adore thee dinyanyikan. Nah setelah hari kedua dia akan membangkitkan kita, kata ayat tadi. Berarti bicara tahun ke-1000 ke tahun ke-2000 ada disiplin lalu menuju ke membangkitkan kita. Karena kan ada ayat firman Tuhan ya, satu hari itu seperti 1000 seperti satu hari, ada ya ayatnya ya. Jadi kita seperti itu. Dan kalau kita lihat pada hari ketiga, nubuatan para nabi berkata kita akan hidup di hadapannya. Tuhan akan datang. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, hari ketiga itu dimulai jam 12 malam pada tahun 2000, millennials. Dan kita sudah berjalan 23 tahun di tahun ketiga. Jadi Tuhan bisa datang kapan aja. Tuhan bisa datang sekarang, apalagi ketika kita lihat pergerakan Tuhan biasanya ada berkaitan sama Israel. Israel lagi tanggal 7 lagi begitu. Jadi lebih serius sama Tuhan hari-hari ini. Sudah, pertanyaan lagi, sudah siapkah kita? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita masih membiarkan kecenderungan kita, kecanduan kita ke satu hal-hal yang kecanduan yang menguasai kita? Haruslah kita hidup kudus, saudara, karena Tuhan itu kudus. Dan haruslah kita belajar hidup sempurna karena Tuhan kita sempurna. Ayat firman Tuhan itu ada yang bilang juga, dan bangsa di manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya? Tuhan sendiri yang bebaskan umat Tuhan. Allah mana yang bebasin umat? Tidak ada ayat yang menyangkal cinta Tuhan terhadap bangsa Israel. Kita harus perhatikan pergerakan bangsa Israel dalam kaitannya dengan tanda akhir zaman. Jadi kita mesti wake up. Kita harus sadar dan bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan. Di Ulangan 7 ayat 6 ya, 34, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Bahkan dia menganugerahkan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Dan mengambil rupa ya seorang Yahudi. Kita harus perhatikan pergerakan yang terjadi di Israel yang sejalan dengan nubuatan-nubuatan yang ada di firman Tuhan ya. Dalam firman Tuhan ditulis oleh bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, ya orang Yahudi, Yesaya, Yeskiel, ya Jewish, Yeremia, Rasul Paulus, ya Jewish. Kayak tadi juga dibilang 1-2 hari, hari ketiga Tuhan Yesus datang. Ya kita lihat 1000 pada 1 ke 1000 ya ada proses, 1000 ke 2000 ada proses. Tadi ada crusade, ya ada satu perang salib, ada proses. Tetapi masalahnya kita udah melewati tahun ketiga, di mana di teolog pada memprediksi bahwa itulah pada saat Tuhan datang. Dan kita sudah berjalan 23 tahun. Dan kalaupun Tuhan gak datang, kita yang datang duluan karena usia kita. Jadi kita mesti segera lebih serius lagi sama Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 3, kita baca bareng-bareng yuk. 34, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jangan pernah meremehkan kasih Tuhan ya terhadap bangsa Israel ya. Kita harus bangun dari tidur kalau ada hal-hal yang terjadi di Israel. Jadi jangan kayak, itu kan jauh. Loh, firman Tuhan ini bicara Israel semua dan masa-masa akhir itu ada pergerakannya. Masa kita nggak, ya seperti kita nggak baca firman sebetulnya karena ada pergerakan tapi kita nggak mau tahu. Ada hal-hal yang sedang terjadi di umat kesayangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Tanda yang kedua, kenapa Tuhan akan datang segera ya. 2
2 Petrus 3 yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nggak ada tuh, Tuhan nggak datang tuh. Mana? Oh, dari dulu ngomong, dari tahun 80 ada ngomongan, ya kan? Mungkin yang ke gereja tahun 90-an, dulu katanya Tuhan mau datang segera gitu ya. Semua seperti komik dulu ada dijual komik-komik rohani gitu ya. Di tempat ibadah keluar ada komik-komik rohani. Dan traktat ya, kalau tahu traktat ketahuan usianya, yang nganggut wah ketahuan sekali. Traktat ya, wah ini ketahuannya. Kristen-Kristen yang perlu dipulihkan kalau Tuhan mau datang ya. Nah itu ngomongin soal Tuhan datang segera, rapture, terus antichrist gitu. Waktu dulu kita 10 tahun pertama semangat sekali. Lalu sekarang 33 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara. Saya umur berapa waktu itu berarti? Tapi memang iya, traktat dan Walkman ya, masa-masa itu kaset khotbah, stop rewind play gitu ya, stop rewind play, kepencet ketindih ya. Masa-masa menarik ya. Nah, katanya di mana kok ngomong kayak gitu? Nah, ketika pengejek ada di keluarga besar kita, di teman kita, dan zaman sekarang ada netizen yang mulia. Nah, itulah waktunya. Kalau tahu kapan Tuhan Yesus datang, kalau ada pengejek katanya, netizen yang mulia itu sekarang udah di mana-mana. Bukankah saja meledek firman Tuhan, meledek apapun sih. Semua yang dia nggak suka nanti dikomentar. Nah, pada hari-hari akhir bilang, mana kok Tuhan nggak datang? Kenapa? Tadi kata firman Tuhan, karena dia nggak mau, karena dia pribadi yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dia nggak mau bertobat. Dia maunya enak aja dengan hawa nafsunya. Nah itu dia. Dan dia bahkan dibilang pengejek. Ketika dia ngejek, dia bilang kasih cuma bercanda kok. Zaman sekarang mau bercanda pakai Y juga bercanda gitu ya. Nah kita bercanda, padahal enggak. Ya kan? Dan kita nggak perlu marah karena yang disinggung itu dan diremehkan dan dipertanyakan bukan kita loh. Tuhan, katanya Tuhan itu mau datang, tapi kadang-kadang kita yang tersinggung kali. Dan yang dia tanya, Tuhan kenapa kok katanya mau datang? Ya, biar aja dia urusan sama Tuhan. Yang penting kita doakan ya. Kita baca, ada firman Tuhan di Hebrews 9, verse 28. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Jadi kepada orang yang menantikan Tuhan, Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Bagi yang menantikan Tuhan, yang kagak, ya ayat ini bukan buat kita. Jadi apakah kita lagi menantikan Tuhan? Apakah keseharian kita sedang menantikan Tuhan? Takutnya kita lagi nantikan kapan paket kita datang. Kita cek terus dalam proses katanya. Kita cek terus dalam proses. Kita tanya, Pak tolong dikirim segera. Oh iya oke, pengiriman hari ini, tapi hari esok tetap proses katanya. Kita tunggu paket. Sampai ada ngomong, paket berebutan. Kalau ada 3 orang dalam satu rumah, paket siapakah itu? Kita nantikan paket. Apalagi ada kata COD berebutan. Tapi kita nggak menantikan Tuhan. Kita nantikan flash sale 11-11 yang senyum katakan amin. Enggak ya? Kita nantikan flash sale di seluruh dunia banyak. Ya, perusahaan China online shopping juga ada soalnya ya. Oh yang aku pernah ke China. Perusahaan di Indo juga ada. Yang mau oranye, mau hijau sama. 12 ntar ada lagi. 01 kita nantikan. Ntar deh check outnya nanti. Padahal nih murah 2.000 doang aja Pak. Tapi ditunggu 11-11. Wah ini ketahuan nih. 2.000-nya tapi keranjangnya 20 biji deh. 20 kena pajak ya. Kalau 20 keranjangnya. Tapi kita nantikan hal itu. Tapi kita nggak nantikan Tuhan. Nah Tuhan datang itu bagi orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya itu apede komahi. Ya kayak bahasa India. Belakangnya ada hi. Nah, iya, ada he. Nah tuh artinya apa? To wait eagerly, to remain in a state of waiting for an unexpected event to take place. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia ya, menunggu dengan penuh semangat. Jadi nunggunya nggak nunggu aja tapi semangat. Begitu tetap dalam posisi menunggu, tetap dalam posisi bingung. Jadi kalau ini lagi nunggu, bosen, nah itu udah nggak nunggu. Tetap dalam posisi menunggu. Tapi temen lagi ngajakin. Nah ini udah berubah. Ini tetap dalam posisi menunggu untuk satu hal yang diharapkan terjadi. Kita mengharapkan gaji kita naik. Betul apa betul?
Kita mengharapkan klien kita nambah, tapi kita nggak mengharapkan Tuhan datang. Tuhan nanti aja. Ini lagi enak, ini baru closing. Nah ini masyarakat di dunia kayak gitu. Tuhan datang nanti aja. Tanggung, udah beli tiket, mau keliling dunia katanya. Karena kita nggak lagi mengharapkan Tuhan, tapi kita mengharapkan itu tiket di sale, ya kan? Setahun 4 kali, setiap penerbangan ada sale, ya bener ya. Ngantri dari pagi sampai sore, lalu ada mujizat terjadi, 5 roti 2 ikan, bukan ya? Bukan, nggak pernah ngantri berarti. Ya orang-orang jual tiket itu lebih murah ya, tahu ya? Ngantri dari pagi sampai sore sampai malam. Setahun mungkin 4 kali ada ya. Jadi dia beli jauh-jauh dari semua. Nah menunggu dengan penuh semangat itu tetap dalam posisi nunggu untuk satu hal yang diharapkan untuk terjadi. Menunggu dengan tekun dan sabar dan menanti-nantikan. Apakah pertanyaannya, apakah keadaan kita hari ini lagi nunggu dengan penuh semangat? Kalau kita nunggu dengan penuh semangat, mungkin tadi kalau kita lagi datang ibadah jam 11, kita jam 8 pagi itu seperti popo saya, seperti nenek saya dulu ya. Dari jam 5 subuh tuh udah bangun dia, udah nyanyi lagu rohani. Itu yang keganggu kayaknya mungkin burung dan lain-lain hal ya. Maksudnya jam 5 pagi udah semangat sekali, udah mandi, udah gulung rambut, dan dia bersiul lagu-lagu pakai notasi musik Kristen Protestan. Baca notasi dia. Sampai jam 8 loh, nyanyi 3 jam kagak seret. Gerejanya masih jam 11 Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang gereja jam 11, jam 10.45 belnya baru bangun. Aduh telat lagi. Gimana ya? Nanti online aja deh, gitu ya. Masalahnya udah begitu 2 tahun setengah. Bentar lagi ngikuti penjajahan Belanda kalau 3,5 tahun ya. Berarti bahaya ini. Ya kita dijajah sama kemalasan kita. Dulu waktu lagi retret atau lagi KKR, dulu ada banyak pembicara-pembicara dari luar ketika saya mungkin masih jauh lebih muda ya, SMP 1 gitu ya. Ditantang kan, wah kita nangis, KKR kita nangis. Lalu kita nangis, kita bilang, ya Tuhan, ini saya Tuhan. Pakai saya Tuhan. Kalau zaman sekarang ini aku utuslah dia. Ke Israel tanggal 7 utuslah dia Tuhan. Jangan saya. Ini berubah ini. Kalau dulu dompet aja nggak punya, apalagi uangnya. Uangnya nggak punya, apalagi dompetnya. Kagak punya apa-apa, KTP juga nggak punya. Kita kasih semuanya. Imlek, apa kalau Imlek kasih semuanya. Kalau sekarang kasih semuanya. Enggak. Kita khawatir, penuh kekhawatiran. Ini aku, teruslah dia. Ini bahaya sekali perubahannya. Nah, apakah kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya itu apek dekomai, itu bicara mengenai tetap dalam posisi nunggu. Jadi kita tuh berharap Tuhan Yesus datang segera. Ada yang berharap siang ini Tuhan Yesus datang? Saya udah terlanjur itu tadi pesan konsumsi lumayan enak. Kayaknya pas setengah jam lagi habis makan baru Tuhan Yesus datang gitu ya. Manusia suka kayak gitu, tanggung katanya. Wah, kayaknya udah beli tiket lagi mau nonton nanti jam 2 kan? Apa nanti habis nonton aja katanya. Ini manusia memang sudah perubahan zaman ini. Jadi dia tidak lagi menantikan Tuhan. Kita sudah nyaman dengan dunia ini. Atau mungkin kita mulai malas pelayanan. Malas, malah berani kecewa sama Tuhan. Nah itu namanya udah berubah posisi. Kalau tetap setia itu gak berubah begini. Tapi kalau udah mulai ngambek, udah mulai datang-datang tidak, ya udahlah, tahun ini saya lagi mah kambuh nih. Puasanya tahun depan aja. Tahun depan GERD, Bapak Ibu Saudara, kan lebih susah lagi. Mendingan sekarang, soalnya saya dari SMP itu akut. Sampai badan saya belum segede ini, tapi tetap gede waktu SMP. Itu susah jalannya. Jadi, memang kalau lagi mah kambuh itu tahu ya, bahkan nggak bisa berdiri dari tempat duduk ya. Pernah ngalamin? Jakarta itu penyakit biasa ya. Penyakit kurang bertanggung jawab. Jadi itu ya kayak begitu. Kalau kita bilang nanti aja puasanya, tahun depan lebih parah karena kita seringkali nggak bertanggung jawab. Jam makan tanggung. Bagian all you can eat tanggung juga 3 jam makan. Itu kan yang bikin lambung kacau gitu kan ya. Sekali makan banyak, sekali tidak makan, sekali makan banyak, itu hancur ya. Ingat dalam konteks ayat ini hanya orang yang tetap dalam posisi menunggu untuk mengharapkan Tuhan Yesus datang, itulah mendapatkan dia, kita diangkat. Masalahnya kita mengharapkan kapan THR itu datang. Katanya kemarin THR kita khusus KTP ini katanya Desember. Tapi kok Desember udah mau berakhir belum ada transfer. Dan seperti itu kita mengharapkan sesuatu terjadi.
tetapi bukan Tuhan sayang. Masih berharapkah saudara? Masih dalam posisi menunggukah? Menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya juga bicara menunggu dengan tekun, sabar. Tekun itu bicara satu keadaan yang aktif, bukan pasif. Karena tekun. Kalau setia itu mungkin hadir. Kalau tekun itu hadir dan nyata. Hadir dan tidak telat. Hadir dan menabur di situ. Hadir dan mungkin konsentrasi, bukan bolak-balik ke WC. Itu hadir, itu tekun itu. Datangnya serius, datangnya semangat. Apakah kita tekun di dalam Tuhan? Tekun juga bicara aktif dan stabil dalam pelayanan. Jadi apapun yang dialami, tetap setia pelayanan. Tekun juga bicara aktif dan gigih dalam mengabarkan Injil. Jadi sebelum ada sosmed, tetap menginjil. Setelah ada sosmed, menginjilkan follower dan following di dalam sosmed. Tapi kalau zaman sekarang berubah karena terlena dengan teknologi. Pertanyaannya apa sih keseharian kita? Apa yang sedang kita tekuni? Takutnya kita tekun tapi bukan di dalam Tuhan. Yang kita tekuni itu adalah hobi, cita-cita, impian. Kita tekunin itu tapi sebetulnya bukan itu. Nah, menantikan Tuhan dalam bahasa Asia juga to look forward to. Jadi menantikan Tuhan secara aktif ya. Simpelnya gini. If you are not looking for Him, nextnya, if you are not looking for Him, you are not going with Him. Jadi kalau saudara gak aktif cari Tuhan, maka saudara tidak akan ikut diangkat ketika kedatangan Tuhan. Jadi kita harus aktif. Mari perbaiki fokus hidup kita. Dengar khotbah itu belum berguna Bapak Ibu Saudara. Jadi yang berguna itu ketika kita pulang, kita mau hidup kudus dan tidak melakukan dosa yang sama lagi. Khotbahnya bisa bagus, bisa lucu, bisa tidak lucu. Apapun itu, tapi kalau tidak dilakukan belum ada gunanya. Tanda ketiga adalah ledakan pertambahan pengetahuan. Jadi sekitar 2600 tahun lalu, Daniel 12 ayat 4 itu bilang, "But you, Daniel, keep his prophecy a secret, seal up the book until the time of the end, when many will rush here and there, and knowledge will increase." Jadi pengetahuan akan bertambah-tambah dengan pesatnya. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Pada zaman akhir, many will rush here and there. Banyak yang tiba-tiba pengetahuan gampang didapat. Tinggal tanya Om Google. Pengetahuan tiba-tiba semua orang tahu. Dulu kalau mama saya mau resep aja mesti beli buku. Bukunya sampai tinggi kayak begini. Dan dia tabloid dia langganan supaya dapetin 1 lembar 2 lembar resep. Zaman sekarang nggak perlu beli. Tinggal ketik. Resep apa? Cari yang bintangnya agak banyak, coba-coba dikit. Zaman sekarang gampang ya. Gampang ya kalau zaman sekarang. Ya kan? Nah, semua itu bisa dicari, di search online. Dan para teolog juga mengungkapkan ada nubuatan mengenai penemuan kendaraan bermotor di Alkitab. Karena ada teknologi, ada pengetahuan yang baru. Di Nahum 2 ayat 3 sama 4, perisai musuh berwarna merah dan seragamnya serupa darah. Musuh sudah siap untuk menyergap, bagaikan api, besi keretanya berkilat. Semua kudanya berjingkrak-jingkrak. Ini kayak nge-rap nih. Di jalan kereta-kereta maju dengan lancar, di lapangan mereka tuh kejar mengejar. Asli kan? Tampaknya seperti obor yang berkobar, berpacu kencang seperti halilintar. Ini benar-benar memang keren. Jadi kita lihat, itu pada akhir zaman ada nabi bernubuat mengenai kereta besi berkilat, seperti mobil yang catnya silau, metalik. Tampaknya seperti obor yang berkobar, seperti lampu depan sebuah mobil. Dia udah ngomong. Padahal nabi yang ngomong itu pada zaman itu paling banter naik keledai atau naik unta. Jadi nggak mungkin itu mengkilap atau pakai besi, atau mungkin larinya cepat seperti kilat. Udah nggak mungkin. Tetapi apa yang ditulis akan terjadi, dan Tuhan bilang itu akan datang. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi kalau mobil, setiap kali kita masuk ke dalam mobil, kita ingat itu pesan teologi, profesi, itu nubuatan, ya. Berpacu kencang seperti halilintar. Jadi ketika kita masuk dalam mobil, kita ingat, wah, ini tanda kedatangan Tuhan Yesus, karena nubuatan terjadi. Padahal dari zaman Taman Eden sampai tahun 1900-an, pengetahuan masih sama aja. Agak lamban perkembangannya. Pada tahun 1900-an manusia sama aja. Masih mengendarainya mungkin kuda, sama seperti Raja Daud, transportasinya, ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada percepatan. Nah inilah zamannya kita nih. Pasti bilang ada ilmu pengetahuannya meningkat cepat. Ini hati-hati, kita di dalam tahun-tahun ini. Kita berada pada zaman ini saudara. Nubuatan demi nubuatan terjadi.
Nah, para teolog juga mengaitkan ayat firman Tuhan mengenai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan keadaan Tuhan membela umat pilihannya. Ada penemuan pesawat terbang oleh Wright Brothers pada 1903 sampai berkembangnya menjadi pesawat jet tempur. Dan dari zaman Eden sampai 1900-an, ya transportasi sama aja, komunikasi sama aja. Cara bercocok tanam yang mirip-mirip gitu aja, cara penanganan kesehatan ya begitu-begitu aja. Sampai ya 1917 ada virus flu mematikan memang. Nah, memang itulah perkembangannya justru setelah menuju tadi penandaan tahun pada hari kedua, hari ketiga, pada 2 hari pertama, lalu hari ketiga Tuhan Yesus akan datang. Nah, kita juga di dalam. Kita hidup di zaman akhir, saudara, kita harus sadar hal ini. Jangan mau ditipu sama setan, dibujuk untuk investasi di dunia aja, tapi kita nggak mau investasi untuk kekekalan. Di Yesaya 31 ayat 5, like birds flying about, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending, he will also deliver it. Passing over, he will preserve it. Like birds flying, seperti burung yang terbang, Tuhan akan membela Yerusalem seperti tahun 1917. Inggris di bawah pimpinan Jenderal Allenby datang dari Mesir. Dia meminta Tuhan untuk membela Yerusalem, dan pesawat pengintai itu terbang rendah di atas Yerusalem. Dan karena terbang rendah gitu, pasukan musuh nggak pernah lihat pesawat terbang. Lalu mereka ketakutan, lari meninggalkan tempatnya. Jadi kota suci itu tidak hancur oleh tembakan, karena mereka lari sendiri. Dan itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan tertulis tadi. Like birds flying about. Tuhan udah bilang, seperti burung yang membela. Tiba-tiba ada pesawat datang. Dan itu pertolongan Tuhan mengusir musuh tanpa harus melukai kota suci. Kita generasi handphone, generasi liburan yang pakai pesawat terbang tadi. Generasi dimana kita tahu ada yang namanya bom hidrogen. Sadarlah, kita adalah generasi yang akan melihat Tuhan itu datang untuk yang kedua kali. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Tanda keempat dan yang terakhir, kita baca bareng-bareng yuk. Matius 24. Oke, 3-4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Itu dia di Amerika ada gereja yang mencoba mencari tahu khotbahnya itu didengar sama berapa orang. Ternyata lebih dari 101 negara di dunia udah nonton seri khotbah itu. Zaman sekarang itu firman Tuhan sudah diberitakan di sebelumnya. Bahkan firman Tuhan yang dibawakan Pastor Yuli minggu lalu, cuma dalam hitungan jam saja itu udah lebih dari 1000 orang view. Itu zaman sekarang cepat sekali. Di seluruh dunia sudah diberitakan ini waktunya Tuhan akan datang segera. Kita seringkali nggak mau rapihin dosa kita, tapi masalah dosa lama kita nggak urus, dosa baru datang lagi. Kecenderungan lama kita pikir nggak apa-apa lah, marah-marah dikit. Ya marah dari SD sampai sekarang belum bertobat, tapi ada yang baru. Dosa malas tambah lagi. Dosa malas belum dosa rebahan, dosa pandemik kan? Dosa pandemik kan malas, lamban, ya kan ya? Ini bahaya. Jadi yang lama belum kita urus, yang baru datang tapi Tuhan datang. Ya, mobil masih jalan mesinnya, mendadak sangkakala berbunyi. Mobil kosong di jalan-jalan. Orang-orang menghilang. Orang mungkin lagi cuci piring, airnya masih mengalir kerannya, orangnya udah gak ada. Jangan sampai kayak begitu ternyata kita, aduh, saya tertinggal. Ini gak mudah Bapak Ibu Saudara, karena banyak sekali hal-hal yang kecanduan atau kecenderungan kita itu sudah melekat sama kita. Kayak malas, ya, lamban, dosa, itu sudah terbiasa, tapi kita biarkan. Tapi jangan sampai lewat dari pintu ini kita masih seperti itu lagi. Karena Tuhan Yesus mau datang. Kalau saudara mungkin selama ini mungkin hidup gak benar, jangan naik pesawat terbang Bapak Ibu Saudara. Karena takutnya pilotnya Kristen.
Kalau pelita Kristen tiba-tiba dia rapture kan, pesawatnya kan bingung mau kemana kan? Kenapa saya tertinggal? Kalau tertinggal di darat agak mendingan, tertinggal di udara itu bagaimana, ya kan? Ini bahaya. Nah, choose this day who you will serve. Siapa yang kita mengabdikan diri kita? Mau ke duniawi apa mau Tuhan? Inilah hari kita untuk memutuskan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami nggak mampu tanpa Tuhan. Kau tahu begitu banyak dosa dan kecenderungan dan kecanduan yang setiap dari kami yang hadir siang hari ini Tuhan, kami sudah coba, tetapi kami gagal. Siang ini Tuhan, kalau diingatkan ada beberapa dosa dan kecanduan dan kecenderungan, kita tahu itu salah. Libatkan Tuhan kali ini, ajak Tuhan, doa di tempat masing-masing. Tuhan, ini saya Tuhan, bantu saya, urapi saya. Ada roh yang baru, ada api yang membakar setiap kami, untuk membantu setiap kami. Go on and sin no more. Tidak akan melakukan dosa yang sama lagi. Biarkan ada api yang kudus itu memuduskan setiap kami, meluruskan yang bengkok, karena kami harus siap, karena Tuhan tidak menunda melambat-lambat lagi. Karena kalau Tuhan berlambat-lambat lagi, takutnya orang-orang yang sudah berjalan lurus akan kehilangan temponya. This is the time. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami rindu setiap orang yang hadir siang hari ini dan yang menyaksikan secara online. Tidak ada yang tertinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami Tuhan, semua dosa ditanggalkan, dan ada Roh Kudus yang memampukan kami hidup suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. In Jesus' name we pray, Amen.